Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Dwi Arsanti dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Menkes Pontianak. Kali ini kita akan membahas tentang diet saluran cerna bawah. Ayo kita langsung ke pembahasannya. Jadi, di saluran cerna bawah itu terdiri dari dua, yaitu usus halus dan usus besar. Nah, usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Sedangkan usus besar itu terdiri dari area dari sesum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, sigmoid, rektum, dan anus. Nah, yang tadi itu bagian anatomi dari usus halus dan usus besar. Nah, apa sih penyakit yang sering menyerang di bagian saluran cerna bawah? Yang pertama ada penyakit celiak, yang kedua ada penyakit usus inflamatorik atau biasa disebut IBD, dan yang terakhir ada penyakit divertikular. Nah, yang pertama ada penyakit celiak. Penyakit celiak ini juga disebut dengan gluten sensitive enteropati. Penyakit ini disebabkan oleh reaksi autoimun terhadap gliadin yang menyebabkan kerusakan pada fili mukosa usus menjadi atrofi dan flattening. Nah, gliadin ini biasa ditemukan di gluten. Singkatnya, penyakit celiak ini disebut juga penyakit autoimun yang terjadi pada individu yang mempunyai intoleran terhadap gluten. Nah, ada juga gejala klinis klasik dari penyakit celiak tersebut, yaitu diare, nyeri dan kram abdomen, kembung, dan produksi gas. Jadi, tujuan diet untuk penyakit celiak ini adalah untuk mempertahankan status gizi normal pada pasien. Nah, ada pula strategi intervensi yang digunakan untuk diet penyakit celiak ini. Nah, yang pertama, pada fase akut, terapi dapat menghilangkan elektrolit dan cairan. Yang kedua, suplementasi vitamin dan mineral, contohnya kalsium, vitamin D, vitamin A, vitamin E, vitamin K, zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Terus yang ketiga, menghindari sumber makanan yang mengandung gluten seperti contohnya gandum, oats, barley, dan lain-lain. Nah, untuk makanan ini bisa diganti dengan jagung, kentang, nasi, kacang kedelai, tapioka, dan lain-lain. Yang kedua ada inflammatory bowel disease. Penyakit IBD ini terjadi peradangan pada ileum dan usus besar dengan gejala diare beserta darah, lalu lendir, nyeri abdomen, berat badan berkurang, nafsu makan berkurang, demam, dan kemungkinan terjadi steatoria, yaitu adanya lemak di dalam feses. Ada 4 tujuan diet pada penyakit IBD ini. Yang pertama, memperbaiki kehilangan cairan dan elektrolit. Yang kedua, memperbaiki status gizi yang kurang dan zat gizi yang hilang. Yang ketiga, mencegah iritasi dan inflamasi lebih lanjut. Yang keempat, mengistirahatkan usus pada masa akut. Nah, ada beberapa syarat diet yang harus dilakukan untuk penyakit IBD. Nah, yang pertama, pada fase akut, pasien akan diberi puasa dan akan diberi makanan melalui parenteral. Jika fase akut ini sudah teratasi, maka pasien akan diberi makan secara bertahap dari mulai bentuk makanan yang cair melalui oral maupun parenteral, lalu meningkat hingga diet sisa rendah dan serat rendah. Lalu selanjutnya, jika gejala pada pasien ini hilang, maka pasien akan diberi makanan biasa dengan kebutuhan zat gizi, energi dan protein tinggi, suplementasi vitamin dan mineral, lalu makanan bebas laktosa, cairan dan elektrolit yang cukup, dan hindari makanan yang bergas. Yang ketiga ada penyakit divertikular. Nah, penyakit divertikular ini terdiri dari penyakit divertikulosis dan divertikulitis. Penyakit divertikulosis yaitu adanya kantong-kantong kecil yang terbentuk pada dinding usus besar
akibat tekanan intrakolon yang tinggi pada konstipasi kronik. Nah, ada juga penyakit divertikulitis. Nah, penyakit divertikulitis ini terjadi apabila adanya penumpukan sisa makanan pada divertikular yang menyebabkan peradangan. Adapun gejala yang menjadi tolak ukur bagi penyakit ini yaitu kram pada bagian kiri bawah perut, mual, kembung, muntah, konstipasi, diare, menggigil, dan demam. Adapun tujuan diet untuk penyakit divertikulosis yaitu yang pertama meningkatkan volume dan konsistensi feses, yang kedua menurunkan tekanan intraluminal, yang ketiga ada mencegah infeksi pada saluran. Selain itu ada juga tujuan diet untuk penyakit divertikulitis. Nah, yang pertama itu mengistirahatkan usus untuk mencegah perforasi. Yang kedua, mencegah akibat laksatif dari makanan yang berserat tinggi. Syarat diet untuk penyakit divertikulitis ini yaitu yang pertama memaksimalkan asupan zat gizi yang cukup. Yang kedua, bila terjadinya pendarahan maka akan diberikan mulai dari makanan cair jernih. Yang ketiga, makanan akan diberikan secara bertahap mulai dari diet sisa rendah 1 hingga diet sisa rendah 2 dengan konsistensi yang menyesuaikan. Yang keempat, ada juga menghindari makanan yang mengandung biji-biji kecil seperti tomat, jambu biji, stroberi, dan lain-lain. Yang kelima, jika perlu diberikan makanan enter rendah atau bebas laktosa. Yang keenam, untuk mencegahnya konstipasi maka diharuskan meminum minimal 8 gelas sehari. Nah, untuk ketiga penyakit itu ada diet yang dianjurkan, yaitu diet rendah sisa. Diet rendah sisa ini terdiri dari bahan makanan yang rendah serat dan hanya sedikit meninggalkan sisa. Ada dua tipe dari diet rendah sisa ini. Ada yang diet rendah sisa 1 dan ada diet rendah sisa 2. Nah, indikasi pemberian untuk diet rendah sisa ini diberikan pada pasien diare berat, peradangan saluran cerna akut, divertikulitis akut, penyumbatan sebagian saluran cerna, serta pada kondisi pra dan pasca bedah saluran cerna. Pada diet rendah sisa 1 itu diberikan makanan yang dalam bentuk saring, lalu menghindari pemberian makanan yang berserat tinggi dan sedang, bumbu yang tajam, susu, daging yang terlalu berserat, dan membatasi penggunaan gula dan lemak. Selanjutnya ada diet rendah sisa 2. Nah, diet rendah sisa 2 ini merupakan peralihan dari diet rendah sisa ke makanan biasa. Nah, untuk diet rendah sisa 2 ini dapat diberikan bila kondisi pasien sudah membaik atau saat penyakit tersebut bersifat kronis. Lalu, makanan yang diberikan pada diet ini dalam bentuk cincang atau lunak. Pada diet rendah sisa 2 ini, makanan yang berserat sedang itu boleh diberikan dengan jumlah yang terbatas, tetapi untuk makanan yang berserat tinggi belum boleh diberikan. Susu juga dapat diberikan maksimal 2 gelas sehari. Penggunaan lemak dan gula juga dapat diberikan dalam bentuk mudah dicerna. Nanti akan saya lampirkan makanan yang boleh dan tidak boleh diberikan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sehat-sehat selalu. Bye.